Rahasia mengapa black magic tidak mempan padamu. Pernahkah kalian bertanya-tanya, di tengah begitu banyak orang yang mengeluhkan serangan energi negatif, mengapa justru kalian tetap merasa tenang dan terlindungi? Mungkin selama ini kalian menganggapnya sebagai kebetulan, atau sekadar karena kalian tidak pernah mempercayai hal-hal semacam itu. Namun hari ini pesan semesta akan membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata kasar kalian. Ada sesuatu yang bekerja diam-diam di alam spiritual, sekekuatan yang membuat semua black magic yang mereka kirimkan hancur sebelum sempat menyentuh aura kalian. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak kalian sadari keberadaannya. Namun setiap saat setia menjaga kalian dari kegelapan yang mencoba mendekat. Bayangkan jika selama ini kalian berjalan dikelilingi oleh perisai cahaya yang tidak terlihat, sebuah benteng kokoh yang membuat semua panah beracun berjatuhan sia-sia sebelum mencapai sasaran. Inilah mengapa mereka yang berniat jahat selalu gagal. Mengapa usaha mereka bagaikan angin yang menerpa tebing curam. Misteri perlindungan ini akan terungkap satu persatu melalui kartu-kartu yang akan kita buka. Tarik napas dalam-dalam, pusatkan energi kalian, dan mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka kartu pertama yang akan mengungkap kondisi diri kalian saat ini. Kartu pertama, Nine of Cups. Saat ini kalian sedang berada dalam naungan energi yang sangat istimewa, sebuah kondisi terlindungi yang mungkin tidak sepenuhnya kalian sadari keberadaannya. Bayangkan diri kalian dikelilingi oleh perisai energi cahaya yang begitu terang, berasal dari doa-doa yang selama ini kalian panjatkan, dari kekuatan spiritual yang kalian rawat tanpa henti, dan dari ketulusan hati kalian dalam menjalani kehidupan. Energi pelindung ini bekerja layaknya benteng kokoh yang tidak terlihat mata, namun sangat nyata keberadaannya di alam spiritual. Ia selalu aktif menjaga kalian siang dan malam, bahkan saat kalian terlelap dalam tidur sekalipun. Perlindungan ini pula yang membuat kalian kebal terhadap berbagai serangan black magic yang mungkin dikirimkan oleh mereka yang tidak menyukai kebahagiaan kalian. Keistimewaan dari energi pelindung ini terletak pada kekuatannya yang begitu dahsyat, jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh mereka yang berniat jahat kepada kalian. Para pengirim black magic akan mendapati dirinya kewalahan, kebingungan, karena setiap usaha mereka seolah-olah menabrak tembok kaca yang kokoh. Perbedaan kekuatan antara energi pelindung kalian dengan serangan mereka bagaikan langit dan bumi, bagaikan samudera luas yang menelan setetes air. Mereka tidak akan pernah memahami mengapa semua upaya mereka selalu gagal, mengapa kalian tetap tersenyum bahagia meskipun mereka telah berusaha keras untuk menjatuhkan kalian. Kini mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan membuka kartu kedua, yang akan mengungkap lebih dalam tentang mereka yang selama ini mencoba mengganggu ketenteraman hidup kalian. Kartu kedua, The Hanged Man. Mari kita arahkan pandangan pada mereka yang selama ini mencoba mengirimkan energi negatif kepada kalian. Kartu The Hanged Man hadir untuk mengungkapkan bahwa tindakan mereka sejatinya lahir dari sudut pandang yang terbalik dalam memaknai kehidupan. Mereka melihat diri kalian dari kacamata kekurangan dan kecemburuan tanpa mampu memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Rasa iri dan dengki yang mereka pupuk telah membutakan mata hati, sehingga yang terlihat hanya kemakmuran dan kebahagiaan kalian, tanpa menyadari perjuangan dan doa yang kalian lakukan untuk mencapai semua itu. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa dengan menjatuhkan kalian, mereka akan mendapatkan apa yang kalian miliki. Lebih dalam lagi, kartu ini juga mengisyaratkan adanya niat yang cukup gelap dari sebagian mereka, yakni keinginan untuk menjadikan kalian sebagai tumbal dalam ritual pesugihan agar mereka bisa meraih kekayaan secara instan. Betapa tragisnya, mereka tidak menyadari bahwa diri kalian telah dilindungi oleh energi cahaya yang begitu kuat, sehingga semua niat jahat itu justru akan tertahan dan tidak pernah mencapai sasarannya. Mereka ya ibarat orang yang melemparkan batu ke langit, pada akhirnya batu itu akan jatuh menimpa dirinya sendiri. Kini, setelah kita memahami apa yang bergolak dalam diri mereka, mari kita buka kartu ketiga untuk melihat bagaimana energi pelindung kalian bekerja merespons semua serangan itu. Kartu ketiga, Ten of Cups. Sungguh indah apa yang diperlihatkan oleh kartu Ten of Cups tentang kondisi energi pelindung dalam diri kalian. Ia tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, selalu dalam keadaan siaga penuh setiap saat.
Bayangkan seorang kesatria dengan pedang terhunus yang berjaga di pintu gerbang istana. Itulah gambaran perlindungan spiritual kalian. Setiap kali mereka mencoba menyerang, baik saat kalian sadar maupun dalam kondisi lengah, pertahanan ini langsung aktif membentuk tameng yang tidak dapat ditembus. Bahkan serangan yang dilancarkan saat kalian sedang tertidur lelap sekalipun akan dipantulkan kembali oleh perisai cahaya ini, tanpa pernah sedikit pun mengusik ketenangan mimpi kalian. Yang lebih menakjubkan lagi, kartu ini menunjukkan bahwa setiap serangan yang mereka lancarkan tidak hanya gagal mencapai sasaran, tetapi akan berbalik menjadi energi penghancur bagi diri mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai hukum karma bekerja secara otomatis, atau dalam istilah spiritual sering disebut sebagai senjata makan tuan. Mereka yang berniat jahat akan merasakan dampak dari niat jahatnya, bisa dalam bentuk kebingungan, kegagalan beruntun, atau bahkan konflik batin yang berkepanjangan. Sementara kalian tetap tenang, tetap bahagia, tanpa perlu bersusah payah membalas perbuatan mereka. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan membuka kartu keempat untuk melihat bagaimana perlindungan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan kalian. Kartu keempat, Five of Cups. Pada pandangan pertama, kartu Five of Cups mungkin terlihat membawa energi kesedihan. Namun dalam konteks pembacaan kali ini, ia justru mengungkapkan sebuah kebenaran tentang mereka yang mencoba mencelakai kalian. Ternyata sosok di balik serangan Black Magic ini adalah seseorang yang pernah meminta bantuan kepada kalian, namun terpaksa kalian tolak karena situasi yang tidak memungkinkan saat itu. Mungkin mereka pernah meminjam uang untuk kebutuhan mendesak, mungkin mereka pernah meminta dukungan untuk sesuatu, namun keadaan kalian saat itu juga sedang tidak berpihak, sehingga tidak bisa memberikan apa yang mereka harapkan. Kekecewaan itu kemudian mereka pendam, tumbuh menjadi dendam, dan akhirnya memilih jalan gelap untuk mencelakai kalian. Namun yang perlu kalian syukuri, perlindungan yang ada pada diri kalian justru membawa berkah yang melimpah dalam berbagai aspek kehidupan. Karir dan keuangan kalian semakin mengalir lancar bagaikan sungai di musim penghujan. Hubungan asmara dan sosial kalian tetap hangat dan harmonis, terlindungi dari campur tangan aktif pihak ketiga yang mungkin mencoba mengganggu. Mereka yang tadinya iri melihat kebahagiaan kalian, justru semakin tersiksa melihat kalian tetap berjaya meskipun telah dicoba untuk dijatuhkan. Ini adalah bukti bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar sia-sia, dan bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menjaga mereka yang menjaga hatinya tetap bersih. Kini mari kita buka kartu kelima dan terakhir untuk melihat apa yang akan terjadi pada akhir dari semua ini. Kartu kelima, Seven of Cups. Sampailah kita pada kartu terakhir dalam pembacaan kali ini, Seven of Cups yang membawa pesan tentang keadilan semesta yang akan segera terwujud. Kartu ini menggambarkan berbagai kemungkinan dan ilusi. Namun dalam konteks karma, ia berbicara tentang bagaimana setiap niat dan perbuatan akan menemukan jalannya kembali kepada sumbernya. Mereka yang berusaha mencelakai kalian dengan black magic akan menyaksikan sendiri bagaimana usahanya berantakan di depan mata. Serangan yang mereka lancarkan dengan penuh kemarahan dan kedengkian tidak akan pernah mencapai diri kalian, melainkan akan bergerak memutar bagaikan bumerang, menghantam mereka dengan kekuatan yang berlipat ganda. Bisa jadi mereka akan mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh, kebingungan yang tak berkesudahan, kehancuran finansial, atau bahkan menemui ajalnya sebagai akibat dari permainan dengan energi gelap yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Sementara diri kalian, tetaplah berada dalam naungan energi cahaya yang selama ini menjaga kalian. Kesehatan kalian stabil, rezeki kalian mengalir, kebahagiaan kalian utuh. Kalian tidak perlu mengotori tangan dengan membalas kejahatan, karena alam semesta memiliki keadilannya sendiri. Yang perlu kalian lakukan hanyalah terus merawat kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, terus memanjatkan doa-doa tulus, dan terus bersyukur atas setiap perlindungan yang diberikan. Ingatlah selalu bahwa kebaikan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai hamba-hambanya yang dekat dan berserah. Jadikan pengalaman ini sebagai penguat batin bahwa tidak ada satu senyuman pun yang tercipta dari ketulusan akan sia-sia, dan tidak ada satu doa pun yang dipanjatkan dengan sepenuh hati akan terabaikan. Tetaplah menjadi diri kalian yang penuh cahaya, dan biarkan semesta mengurus sisanya dengan cara yang seadil-adilnya. Demikianlah pembacaan kelima kartu untuk kalian kali ini.
mulai dari Nine of Cups yang mengungkap perlindungan cahaya dalam diri kalian, The Hanged Man yang membuka tabir motif para pengirim, Ten of Cups yang menunjukkan kekuatan pelindung yang selalu siaga, Five of Cups yang mengidentifikasi sosok di balik serangan, hingga Seven of Cups yang menegaskan keadilan semesta akan berbicara. Semoga setiap pesan yang telah terbuka bisa menjadi penguat batin dan peneguh langkah kalian ke depan. Pesan semesta mengingatkan, jadikan setiap bacaan positif sebagai doa dan setiap peringatan sebagai bahan introspeksi. Jika kalian merasakan getaran yang sama dengan pembacaan kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar energi baik ini terus mengalir dan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa dalam pembacaan berikutnya. Tetap dalam lindungan cahaya ilahi.